Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Ilham. Hari sudah membahas mengenai jurnal. Apa itu sih jurnal itu? Ada apa saja jenis-jenis jurnal, kemudian cara membuat jurnal, metode membuat jurnal dan prinsip-prinsip. Nah, sekarang kita lanjut membahas mengenai buku besar. Kita lanjut bahas mengenai buku besar dan buku besar pembantu. Kita tahu bahwa buku besar merupakan data transaksi yang berasal dari jurnal umum, yang dikelompokkan dalam akun. Jadi bisa disebut rangkuman semua transaksi pada suatu akun. Jadi dapat disebutkan bahwa buku besar itu merupakan buku catatan akhir yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca dan rekening laba rugi laba. Kalau di perusahaan jasa dan dagang itu rekening-rekeningnya itu masuk ke buku besar ada 5 akun. Pertama ada aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian buku besar juga menjadi sumber data untuk menyusun neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal likuiditas sebagai dasar untuk menyusun neraca secara manual atau otomatis. Jadi masuk ke neraca atau sering disebut laporan keuangan. Buku besar pembantu yaitu buku besar yang memberikan informasi secara rinci dari buku besar utama. Contohnya ada buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu piutang usaha. Kalau di buku besar itu dicatat transaksi piutangnya, sedangkan di buku besar pembantu itu lebih spesifik lagi. Jadi dicatat apa saja pelanggan yang mempunyai piutang, siapa saja pelanggan yang mempunyai piutang, kemudian tanggal transaksi, jumlah dan pembayaran yang sudah dilakukan. Kemudian di samping itu juga ada rekening kontrol. Jadi rekening kontrol merupakan gambaran umum pada akun-akun pembantu yang berada di bawahnya, yaitu total transaksi yang telah dicatat di buku besar pembantu. Jadi rekening kontrol itu buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Dia lebih rinci lagi. Fungsinya sebagai rekening kontrol. Contoh, ada penjualan secara kredit, maka dilihatnya dari buku besar pembantu. Buku pembantu dalam perusahaan manufaktur karena ada buku pembantu persediaan. Persediaan buku besar pembantunya itu bahan baku, bahan setengah, dan bahan jadi. Kalau perusahaan yang manufaktur, contoh barang, contoh nama barang, nomor barang. Kemudian kedua ada buku pembantu piutang, itu piutang dagang. Buku besar pembantu itu rincian dari buku besarnya. Contohnya daftar yang meminjam siapa saja. Nah, itu kan rinciannya. Lalu yang ketiga, buku pembantu utang, data vendor atau pemasok perusahaan. Jadi pemasok perusahaan itu kemana saja. Keempat ada buku pembantu harga pokok produk, dan yang kelima ada buku pembantu biaya. Keenam ada buku pembantu aktivitas tetap. Kita tahu bahwa aktivitas tetap ada 5. Pertama ada tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, mesin. Jadi butuh pendataan yang pasti banyak. Sekian presentasi mengenai buku besar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam yang materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.